Eh, Demikian juga walahuma an Ibnu Mas'udin marfu'an. Demikian juga riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Laisa minna man darabal khududa." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah darabal khududa, dia tampar-tampar pipinya. Wa syaqqal juyuba, dia robek-robek bajunya. Wa da'a bi da'wal jahiliyah, dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini tatkala Nabi berkata laisa minna, bukan dari golongan kami, artinya bukan dari orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kalau Nabi berkata laisa minna, itu menunjukkan dosa besar. Bukan dari golongan kami, berarti apa yang dilakukan itu merupakan dosa besar. Maka di antara dosa besar adalah seorang tatkala terkena musibah, maka dia tampar-tampar pipinya. Ini dilakukan oleh orang-orang dahulu. Kalau mungkin zaman sekarang ya tarik-tarik rambutnya ya. Ini menunjukkan dia tidak terima ya. Yang dikabarkan misalnya suaminya meninggal, maka dia meronta-ronta, dia banting sana banting sini, dosa besar seperti enggak boleh. Ya, dikabarkan anaknya meninggal, maka dia pun merobek-robek bajunya, ya, tampar-tampar pipinya, ya. Wada'a bid'awal jahiliyah, kemudian dia berseru dengan seruan jahiliyah, maksudnya niyahah, ya, meratapi. Oh, dan itu bukan dari Islam. Kita dapati agama lain seperti itu. Justru waktu ada yang meninggal, mereka saling lomba-lomba untuk meratapi. Datang seorang kepada mayat, kemudian meratapi dengan ratapan, datang satunya lagi meratapi dengan ratapan-ratapan, menyebutkan kebaikan-kebaikan mayat tersebut. Islam tidak demikian. Islam mengajarkan seorang untuk sabar dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan akhlak yang mulia, ya. Dan da'a bid'awal jahiliyah di sini, seruan jahiliyah di antara yang merupakan dosa besar diharamkan dalam hadis ini, maksudnya adalah niyahah. Ya tadi meratapi. Tapi sebagian ulama memandang umum di antara dakwal jahiliyah, yaitu seperti kata Ibnu Qayyim, ad-du'a bid'awal jahiliyah kad-du'ai ilal qabail wal asabiyah. Di antara dakwah jahiliyah adalah menyeru kepada kabilah-kabilah dan kepada asabiyah, fanatisme. Contoh, wa mithluhu ta'assubu ilal madzahib wat tawaif wal masyayikh. Kata Ibnu Qayyim, seperti fanatik kepada mazhab tertentu sehingga dia bangun al-wala wal bara di atas mazhabnya. Kalau enggak seperti ini maka bukan di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Itu yang disebut dengan hizbiyah, yaitu membangun al-wala wal bara, benci atau rindu, loyalitas atau permusuhan dibangun di atas selain Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti dibangun di atas organisasi misalnya, seperti dibangun di atas mazhab tertentu, seperti dibangun di atas kelompok tertentu, loyalitas dan permusuhan seperti dibangun di atas guru tertentu, masyayikh. Dan ini terjadi. Sebagian orang gurunya dibela mati-matian, kalau ngikut gurunya, kalau mengkritik gurunya maka musuh, membela gurunya maka kawan. Ini tidak benar. Tidak ada al-wala wal bara, loyalitas dan permusuhan kecuali di atas Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Semua loyalitas dan permusuhan, al-wala wal bara yang dibangun di atas selain Al-Qur'an dan Sunnah, maka itulah hizbiyah, itulah dakwal jahiliyah. Ya. Sampai waktu di zaman Nabi SAW ada sebagian sahabat mengatakan, ya lal ansar, ya lal muhajirin, ay kaum ansar, ay kaum muhajirin. Nabi marah. Padahal mereka menyebut dengan nama-nama syar'i. Ansar, muhajirin dipuji oleh Allah atau tidak? Dipuji. Namun tatkala seruan tersebut menimbulkan permusuhan, maka Nabi mengatakan, abi dakwal jahiliyah wa ana baina adhhirikum, apa kalian menyuruh yang jahiliyah pada saya masih ada di antara kalian? Da'uha fa innaha muntinah, tinggalkan seruan tersebut, ini seruan yang mengeluarkan bau yang busuk, ya. Nabi tidak suka. Padahal yang disuruh apa? Ansar dan muhajirin, yang nama-nama syar'i. Tapi tatkala itu mengarah kepada permusuhan, maka dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat, kita sebagian penuntut ilmu terjebak dia membela gurunya mati-matian, dan ini terjadi, ya. Apa yang dikatakan gurunya dia ikuti, apa yang dimusuhi gurunya dia musuhi. Dia bangun wala wal bara'nya di atas apa? Gurunya, atau di atas kelompoknya, di atas organisasinya, di atas yayasannya, dan ini adalah seruan jahiliyah, ya. Kalau kau tidak ikut kami, maka kau musuh kami. Kau tidak ikut organisasi kami, kau musuh kami. Subhanallah. Sehingga terkadang dia mensikapi saudaranya yang sama muslim seperti orang kafir. Bahkan lebih buruk daripada orang kafir. Ya akhi, subhanallah. Ini adalah dakwah jahiliyah. Ini tersebar di sebagian kaum muslimin.